Salam. Ya. Tuhan menguatkan hambanya. Itulah tema yang akan menolong kita memahami firman Tuhan dalam kitab 1 Samuel 8 ayat 4 sampai 11. Membaca ini kalau mulai dari pasal 8 terus langsung di pertengahan. Sebelum saya kasih tahu sedikit situasi pada masa itu, sehingga pasal 8 ini mengisahkan keinginan bangsa Israel yang tawar hati terhadap Tuhan. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu makna tema ini. Tuhan menguatkan hambanya. Ini langsung jemaat entah sebagian entah semua. Nah, itu tema untuk hamba Tuhan, yaitu para pendeta dan penatua, gitu ya. Nah, lalu untuk jemaat mana? Nah, baik, saya akan coba mengajak kita untuk memahaminya. Siapakah hambanya ini sehingga harus dikuatkan? Sederhana jawabannya, orang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itulah hambanya. Nah, ikutkah para pendeta? Ikutkah para penatua? Ikutkah majelis? Ikutkah jemaat? Berarti sama toh? Lalu apa bedanya? Kan? Apa bedanya penatua harus menalu ini dengan warga jemaat? Padahal sama-sama hamba ya. Kan sama-sama orang percaya toh? Nah, ya bedanya jubahnya, stola, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau pengertian hambanya atau hamba Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya, nah, maka beda dari hamba Tuhan yang khusus, yaitu para pelayan tabisan maupun pelayan non tabisan. Apalagi nih, ada pelayan tabisan, ada pelayan non tabisan. Abang silain. Abang pelayan yang mana? Non tabisan, gitu. Siapa lagi yang seperti Amang di gereja ini, pelayan non tabisan? Kenapa lihat jauh-jauh? Yang di depan Amang itu. Kan gitu. Guru kor, guru sekolah minggu, ketua seksi, itu pelayan juga. Koster,
Ini nih koster ini nanti tempatnya paling enak di surga dibandingkan penatua mertuani. Nggak ada dia, nggak nyaman kita beribadah. Dibersihkannya, dirapikannya. Begitu aku datang tadi, Mang, kopi pahit apa kopi manis? Wah, luar biasa. Ngalah-ngalahin istri. Sudah? Udah sarapan, Mang? Ih, nggak pernah aku ditanya gitu. Di rumah. Yang nanya, ada sarapan? Gitu. Ini ditanya tadi, kopi pahit apa kopi manis? Udah sarapan, Mang? Emang ada? Ada, Mang, mie balap. Seberapa kencang aku bilang. Iya, baru di sini aku dengar ada mie balap. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini nanti ini langsung ini daun mentalnya ini para pelayan tabisan ini begitu mendengar keterangan ini, ya kan? Kalau semua orang percaya adalah hamba Tuhan, lalu para pelayan tabisan ini adalah hambanya para hamba. Jangan sok. Hambanya para, karena yang dilayani hamba. Berarti hamba yang melayani hamba. Benar? Sekali lagi, jangan sok. Jangan mentang-mentang pakai jas lalu mau duduk di depan. Jas bukan pakaian pelayan, tapi pakaian majikan. Benar. Tukang parkir pakai jas. Enggak, manajer, CO, kepala bagian. Yang tidak pakai jas itu kepala, cuman kepala bidang. Ada kepala bidang sini. Gitu. Ya. Nah, nanti firman Tuhan yang kita mau baca perikopnya itu 1 Samuel pasal 8. Di situ kita akan tahu kenapa kita perlu dikuatkan oleh Tuhan. Itu dia. Berdasarkan tema ini, Tuhan menguatkan hambanya. Kita ganti supaya clear, supaya jangan ada anggapan ini tema hanya untuk hamba Tuhan. Kan? Tuhan menguatkan orang yang percaya kepadanya. Itu. Dah, clear ya? Jangan beranggapan lagi bahwa tema itu hanya untuk Amang Aris, Amang Mertuani, saya. Ya. Tapi siapapun hamba Tuhan ini, apakah warga jemaat, apakah pelayan majelis, ya, ternyata ada kekurangan, ada kelemahan, dan sometimes tawar hati. Udah berapa tahun Amang jadi tua, jadi penatua? 5. Udah pernah mandile? Nah itu. Kenapa? Nggak kuat dengar omongan jemaat kan? Atau dengar kritik atau saran atau macam-macam beda pendapat di sermon, di rapat majelis dengan sesama penatua di Homai. Terus gitu. Yang paling seram beda pendapat dengan PHJ penatua ini, dengan pendeta. Selama dia di situ aku nggak mau melayani. Udah pernah berpikir seperti itu? Puji Tuhan lah. Iya, sering kayak gitu loh. Makanya
ada firman Tuhan bahasa Batak, bahasa Indonesianya agak-agak susah juga terjemahnya, harus dapat ayatnya. Molo de bata dong atta isi bealota. Pernah dengar itu? Kalau guru, kalau pendeta yang baca dia jawab sendiri. Guru jemaat. Lalu giliran guru jemaat yang baca dia jawab juga pendeta. Gitu. Iya kan? Akhirnya apa? Tawar hati. Kenapa tawar hati? Mari kita lihat Samuel. 1 Samuel pasal 8 ayat 4. Oh ya, belum. Kan harus dijelaskan sedikit konteksnya. Supaya ketika membaca agak enak, ngerti. Gitu ya. Ketika Israel dibentuk menjadi umat Tuhan yang kemudian populer disebut bangsa Israel, ya, ini kan dipilih Tuhan dari satu suku bangsa, yaitu bangsa sukunya Abraham, ya. Nah, di sekitar mereka ini banyak bangsa-bangsa lain. Nah, lewat Abraham Tuhan membentuk umatnya. Ya, kemudian keturunan keempat inilah menjadi Israel. Ya, keturunan pertamanya siapa? Ishak. Lalu Yakub. Lalu 12 anaknya. Inilah yang kemudian menjadi kepala 12 suku. 12 suku Israel menjadi besar. Gitu. Lalu ini harus ada yang katakanlah memimpin. Nah, maka Tuhan mengangkat nabi-nabi. Nabilah pemimpinnya. Coba lihat sedikit dulu. Udah dibuka Alkitabnya. Di atas pasal 8. Apa judulnya di situ? Bukan di atas pasal 8, bukan pasal 8-nya, ayat 15 sampai 17, pasal 7. Apa judulnya? Samuel sebagai hakim. Karena hakim dulu sekaligus yang menjalankan, yang memimpin atau sebagai kepala pemerintahan. Gitu. Ya, Samuel atau nabi. Nah, sebelumnya Eli, ada nabi-nabi yang lain kan. Nah, maka sifat pemerintahannya dulu dikenal dengan istilah teologisnya apa? Teokrasi. Allah yang memerintah. Lawannya apa? Demokrasi. Kekuasaan di tangan rakyat, rakyat yang memerintah. Dah. Artinya Allah yang memang memimpin bangsa Israel atau umatnya itu tetapi memakai atau melalui nabi. Dan sampai di perikop ini masanya Nabi Samuel. Nah, bangsa Israel ini merasa loyo ketika mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada raja, ada istana, ada pasukan yang punya panglima, kan? Ada tentaranya gitu loh. Kayaknya keren. Nah, dibandingkan dengan mereka, ya kan? Nah, karena Allah nggak memerlukan istana, Allah tidak memerlukan pasukan perang, gitu. Akhirnya mereka pun mau sama, bangsa ini loh, mau sama dengan bangsa-bangsa sekitarnya itu. Punya raja, punya istana, punya laskar, punya bala tentara gitu. Menuntutlah mereka kepada Samuel. Kita mulai ayat 4. Orang Israel menghendaki seorang raja, sebab itu berkumpullah semua
tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Bersama. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepada mereka. Katanya bersama, ya, akhirnya jadi kok. Keinginan mereka terpenuhi. Maka berkumpullah mereka kan di bawah pimpinan Samuel untuk memilih raja. Siapakah raja Israel yang pertama? Cerdas cermat Alkitab. Ayo, siapa yang tahu? Siapa? Saul. Dipilih karena gagah perkasa, fisik lebih besar, lebih tinggi dari yang lain. Kalau dia berdiri di antara bangsa itu, Saul kelihatan kepala gitu. Tetapi memang terjadilah kemudian apa yang seperti kita baca di ayat yang 11 dan ayat 9, ya, beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja. Di antaranya butuh pelayan-pelayan. Ya, yang disebut di ayat 11 itu sebagian. Ya. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya, pada kudanya. Dan mereka akan berlari di depan keretanya, menjadi pengawal, menjadi ini, menjadi itu. Gitu loh. Kalau mau baca-baca lagi sampai ke kemudian Saul menetapkan pajak supaya ada biaya istana. Benar, menderitalah. Tamak kan gitu. Menolak teokrasi hanya supaya keren, terlihat ada istana, ada ini, ada itu. Sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, Amang mana lu? Gak usah terus gini. Sekali kan. Siapa yang milih Amang jadi penatua? Iyalah. Jemaat. Gitu. Maka Amang bisa kecewa dan bisa mandele. Itu. Pada akhirnya mereka kecewa ini setelah ternyata mereka dipimpin oleh Raja Saul menjerit kepada Tuhan. Menderita kami pajak tinggi. Gitu.
Coba tim tayangkan dulu 2 Korintus 4 ayat 18. Nah, sudah tayang, aku nggak bisa lihat. Ngintip terbalik. Oke lah, ya, lihat di situ. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Itu siapa? Para rasul Paulus. Sehingga membuat mereka apa? Tetap semangat walaupun menderita, teraniaya. Nah, umat Israel awalnya mereka memperhatikan yang tidak kelihatan, tetapi pada akhirnya memperhatikan yang kelihatan. Raja, istana, kuda perang, prajurit, laskar. Gitu. Dan akhirnya kecewa. Nah, ya. Nah, coba dulu tayangkan kembali, ini jangan dihapus misalnya kan. 2 Korintus 4 ayat 1. Nah, dari epistel tapi tidak menjadi ayat bacaan. Coba. Udah ya? Nah. Emang mertua nih. Enggak dapat mic-nya. Tapi bacalah pakai suara yang kencang. Ah. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kalau Amang Manalu tetap beranggapan saya dipilih jemaat, bukan dipilih Tuhan, maka suatu saat akan terjebak pada kondisi tawar hati. Tapi jika tetap beranggapan bahwa Tuhan yang memilih saya, tidak akan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Tuhan tidak akan pernah menilaimu salah. Tuhan tidak akan pernah mengkritikmu salah. Gitu. Tapi kalau menganggap, contoh ya, contoh, aku mau lihat dulu tawar hati enggak, besok tugas lagi enggak? Ya, coba tadi. Nah, enggak apa-apa. Epistel yang Amang baca tadi kurang pas, sehingga membacanya pun jadi enggak pas. Nah, epistel pada kita minggu ini ada pada 2 Korintus 4 ayat 13 dan pasal 5 ayat 1 dan padahal seharusnya dibaca sampai, sehingga hanya dibaca tadi 2. Iya, ayat 13 dan ayat itu kalau misalnya yang kritik itu Amang mertua nih, cuman nya Amang liturgis. Kok gitu? Bukan gitu. Sok tahu lu. Baru siapa minggu depan tugas? Penentu yang mertua nih. Aku bagilah. Kan tak terima dikritik. Gitu misalnya. Jadi tawar hati. Gitu. Tetapi kalau memang kita tetap beranggapan bahwa Tuhan yang memilih kita dan itu adalah kemurahan Allah, bukan karena kehebatan kita, dianggap mampu, dianggap oke, dianggap ini itu lalu dipilih, itu kan penilaian jemaat. Sektor berapa? Sektor 3. Lihat tuh pendeta mertuan itu, soal ini kan ngadu sama sektor 3, maksudnya supaya dapat dukungan dari sektor 3.
Ternyata tak didukung. Ya kan? Patah semangat. Terus aku pindah sektor lah. Pindah sektor. Ya kan? Terjadi lagi. Dah. Minta dukungan lagi, ngadu lagi sama sektor 3. Juga tak didukung. Ya udah pindah gereja aja. Tawar hati. Itu. Ya. 18. Coba tayangkan dulu, minta tolong. 2 Korintus 4 ayat bukan. Ini tak tercatat. Ya, tapi bisa dengan cepat. Kalau enggak nanti song leader yang baca. Ya. Coba dulu 2 Korintus itu ayat 13. Ayat 13. Udah tertayang kah? 2 Korintus 4 ayat bukan ya? Tunggu. Oh, bukan 13, 16. Song leader. Pakai mic. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Iya. Inilah yang membuat kita butuh pertolongan, butuh dukungan, bantuan, kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Karena memang kekuatan kita terbatas, baik kekuatan rohani maupun kekuatan jasmani. Ya kan? Kan disebut di situ di ayat yang seharusnya tadi dibaca kan, epistel, yaitu di ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah semakin merosot. Itu. Mang. Ya, emang yang ini. Yang ini lagi. Kira-kira samanya kita 60-an usia. Jangan membandingkan sama yang di depan ini. Itu maksudnya. Ya kan? Dari umur kan sudah beda. Berarti kekuatan fisik pun berbeda. Dah. Tapi saya yakin lebih kuat iman Amang dari iman dia. Loh, jika benar permingguonna, jika benar parhuriaonnya, bukan sekedar angka statistik sebagai anggota jemaat Depok, tapi memang benar. Saya yakin ya setiap minggu pasti akan diperbaharui terus batinianya, rohaninya. Itu maksudnya. Makin tua orang berarti semakin imannya semakin teguh. Coba tanya Mang, tanya ya. Tanya depan Amang itu dulu kan. Udah beraninya kau mati? Enggak. Sekarang tanya dulu ke belakang, tanya, udah berani Amang mati? Udah. Iya. Sebab orang yang sudah batinianya ya teguh meningkat seiring dengan pertambahan waktu, usia, sudah mikiri sorga. Seusia berapa siang? Seusia 30-an Amang. Mang, seusia 30-an, Amang kan gak mikiri sorga serius kan? Ya kayak dia. Tapi begitu masuk mau usia pensiun, mulai rohani. Mulai pertondion diurus. Persembahan makin banyak. Gereja sudah jarang absen. Karena sudah semakin melihat lam jonok. Kalau dia ini, unang jangan beunang. Gitu, itu maksudnya. Ya.
Nah Bapak Ibu Saudara, itu disitulah kita memerlukan kekuatan Tuhan. Artinya apa? Jangan gantungkan pengharapanmu, masa depanmu, pakirimonmu, cita-citam kepada yang kelihatan. Tapi gantungkan pengharapanmu, masa depanmu kepada yang tidak kelihatan. Sebab apa? Ya, katanya di situ yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal, tidak berubah, forever and ever. Gitu. Ya kan? Kok menggantungkan pengharapan kepada yang sementara, yaitu kepada raja, istana, kuda perang. Nah, kan menggantungkan pengharapannya kepada manusia, dia pun manusia, sama seperti awak. Jadi itu dia. Angkat tangan dulu yang SMA. Adakah? Yang kuliah? Banyak. Tadi pagi banyak yang SMA. Benar nggak ada yang SMA ini, jangan bohong ya. Ih super deh. Memang nggak ada ya? Ah, oh, yang depan ini yang belakang ini, nah, SMA nih. Kuliah. Oh, kalau gitu kita tingkatkan. Yang kuliah. Ayo yang kuliah. Saya mau kasih tahu, saya mau berikan kepadamu kekuatan Tuhan sebagai mahasiswi. Cuma 2 orang. Ayo yang kuliah semua. Eva 3. Sebelah sini enggak ada. Yohanes 14 ayat 26. Ya. Kekuatan yang tidak terlihat. Ayo. Udah tayang. Supaya engkau jangan tawar hati ketika dapat nilai C. Ya. Sudah? Udah tayang? Yohanes 14 ayat 26. Operator Nami. Udah ya? Nah, tetapi penghibur. Udah? Baik. Udah ya? Nah. Ya. Yang 3 berdiri. Gak apa-apa. Supaya nanti kalian tidak akan lupa seumur hidup ayat ini. Nah, yang 3 ini membaca. Coba 3 ya bersama. Amin. Lingkari itu. Kasih warna. Silakan duduk. Nah, lingkari itu. Ya, lihatlah. Ternyata yang tidak kelihatan itu yaitu Roh Kudus yang sudah diam di dalam hati setiap orang percaya. Itu salah satu perannya adalah mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mata kuliah di kampus yang belum engkau ketahui, hal baru dia ngajarkan. Lalu kemudian ya seiring berjalannya semester lupa. Ternyata Roh Kudus pun mengingatkanmu terhadap yang sudah diajarkannya itu. Gitu loh. Oleh karena itu, ya, Tuhan, minggu ini aku ujian. Ya Roh Kudus, tolong aku untuk mengingat materi kuliah yang sudah lalu yang mau kubaca malam ini. Amin. Lalu kau kayak sambil jawab, kau sambil makan camilan, ringan. Karena sudah diingatkan oleh Roh. Gitu. Uji, pertaruhkan imanmu, harus berani, tantang Tuhan. Ini ayat kalau nggak benar robek, buang. Gitu loh. Makanya saya kemarin berani mengundang 3 keluarga itu. Saya pertaruhkan iman.
Ini benar kesaksian. Ya, ada di Bekasi Utara, ya, ada di Tambun, 8 tahun, 7 tahun tak beroleh keturunan, tetapi setiap kali kebaktian sektor pokok doanya itu terus supaya kami diberi Tuhan. Suatu saat pas giliran saya yang mimpin masih itu juga, di tengah-tengah ibadah sektor saya suruh dia maju seperti kemarin. Sekarang anaknya udah lari-lari, dijawab Tuhan, gitu loh. Nah, kadang kita apa basa-basi berimannya, ya kan? Nggak berani mempergunakan iman, loyo. Lalu kemudian jemaat GKPI ini bilang nggak ada pendeta GKPI ini yang bisa penyembuhan ini itu, nggak ada mau. Bener. Ini orangnya ini, berdiri. Baru Panjaitan, istriku. Iya. Aku menikahi dia umur 34, aku umur 41, DSM. Doli-doli sahur matua. Gitu. Waktu malam pertama, ku ajak dia berdoa, ketawa. Benar. Karena aku sebelum melamar dia, aku konsultasi. Kebetulan ada keluarga, dokter anak. Aku mau kawin. Bisnya kemungkinan punya anak, aku udah mau 1, calonku 34. Bisa tapi risiko tinggi. Nah, gitu katanya. Karena masa subur kalian sudah lewat. Nah, hati-hati yang usia tinggi. Ya, berdoa kau malam pertama. Jangan lupa. Terus dia kan ajak berdoa, ketawa. Lalu aku jelas, kita memerlukan kekuatan Tuhan. Gitu loh. Ketawa. Iya, karena sudah masuk usia resiko tinggi untuk punya gitu. Sampai entah kenapa ya, kebetulan di tempat kami nggak sampai bulan lah, hari madu. Karena nggak sebulan, coba bayangkan sebulan tumpur. Sebulan bulan madu. Jadi hanya hari madu. Kami dapat voucher di hotel, selesai acara adat, jeng, langsung hotel. Ternyata di hotel itu ada Alkitab. Kan, ku ambil, ku bacakan. Baca supaya nanti ingat. Matius 18 ayat 19. Cepat. Ayat 19. Wah, 2 orang di hotel. Ya? Setelah dia tahu bahwa perlu kekuatan doa, ya, karena risiko tinggi itu, berdoalah. Tapi harus sepakat. Sepakatnya kita, bilang dia kan, anak pertama mau apa? Perempuan. Aku laki-laki. Maunya, kita sepakat. Kan? Tunda dulu doanya. Iya. Ya kan? Ini yang 2 ini harus sepakat ini. Ya kan? Tunda. Kujelaskanlah kenapa aku harus anak pertama itu laki-laki. Ku bilang kalau orang Batak memang laki-laki itu sangat penting keturunan supaya ada penerus. Kalau sudah anak pertama laki-laki, selebihnya mau apapun aman.
bencong pun nanti yang keempat nggak apa-apa. Gitu, misalnya, ya kan? Ya, oh gitu katanya. Ya udahlah, kalau gitu setujulah anak pertama laki-laki. Nanti yang kedua perempuan. Nggak apa-apa aku bilang. Jadi udah sepakat toh? Kan itunya mana lu? Apa syaratnya yang dua itu? Sepakat. Ya kan? Gitu, Amang, Inang. Berdoa Amang berdua supaya ini lulus harus sepakat. Gitu maksudnya. Kan? Nah, sesudah dia ngerti dan sepakat, barulah kami berdoa. Teng 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 teng. Amin. Matikan lampu. Pulang kami ke Bekasi 2 minggu kemudian positif. Begitu dia bilang positif, namanya Petra. Benar. Karena memang minta anak laki lah. Iya, percayalah. Kan? Nah, Petra namanya. Enggak ada cadangan-cadangan. Nah, perempuan. Enggak. Gitu. Jangan coba-coba IWSG aku bilang. Pasti laki-laki. Udah minta. Tapi dasar dia bukan pendeta, aku yang pendeta, ya dia memang utuk-utuk imannya. Nah, ya kan? Awak enggak, udah stabil. Sampai ngajak taruhan, menang aku. Pas kami jalan-jalan ke Pasar Senen, lewat depan ruko, toko emas, Pak, kalau kita taruhan ya, kalau misalnya nanti perempuan anak pertama kasih aku cincin, kalau laki-laki aku kasih kau cincin, oke, gue bilang. Jadi, kan tutup, ternyata aku yang dapat cincin. Gitu benar banget. Kalau aku ceritakan lagi baru kami yang kedua, itu kan, jam 2 kita pulang, mau? Iya, benar, Boris. Itu Boris Morangkir, mirip. Ya kan? Iya. Nah, ternyata anak yang kedua perempuan, itu juga doa. Kebetulan si Petra ini kan perempuan zaman sekarang, maaf ya kan, udah nggak mau lagi Alkitabiah melahirkan. Kalau firman Tuhan bilang engkau akan menahan kesakitan ketika melahirkan, kan itu tertulis. Perempuan sekarang mah melawan itu, sesar. Supaya nggak usah susah-susah ya kan? Gitu juga ini sesar, Petra. Jadi kata dokter, nanti Bu setelah 2 tahun ya, baru anak kedua katanya setelah 2 tahun. Singkat cerita, jam 2 pulang ya. Singkat cerita, masuklah si Petra ulang tahun kedua. Nah, kayaknya udah 2 tahun ini, udah bisa ini adiknya. Gitu kan? Oke. Terus kami udah 3, bukan 2, ayat 20-nya baca. Cukup itu aja. Nah, kalau yang di atas ayat 19 kan cuma. Nah, sesudah lahir si Petra ayat 20 lah. Di 2-3 orang kan gitu. Pet, panggil lah kan. Maghrib. Pet, mau punya adik? Iya Pak. Maunya apa? Perempuan Pak. Cocok. Ini pun maunya perempuan. Juga ya kan? Udah. Suruhlah si Petra berdoa. Mintalah sama Tuhan. Doalah dia, Pak, berilah aku adik perempuan. Amin. Udah tidurlah Pet. Wih. Iyalah, sesudah dia berdoa suruh tidur. Supaya kita pun bisa berdoa. Setelah berdoa, pakai lampu tidur.
Gitu. Bener lah, memang sama kasusnya. 2 minggu kemudian positif. Langsung ku bilang namanya Kristi. Iya, itulah baru kami anakku yang kedua. Lalu sudah waktunya kali yang ketiga. Enggak ya. Enggak. Sampai sekarang enggak. Benar. Padahal enggak KB. Tapi karena enggak sepakat, enggak minta lagi dalam doa. Maaf kata, karena enggak KB, tetapi normal hubungan, enggak jadi. Enggak ada. Sampai sekarang. Enggak pernah KB ini, aman dia. Nah, itu dia. Itu yang aku maksud, kekuatan yang tidak Siapa tanya namamu? Enggak, yang di belakang ini yang kuliah. Yang ini yang di belakang kamu. Yang kuliah. Siapa? Satu aja kau pilih, jangan dua. Ya, siapa namanya yang pakai kacamata? Gisela. Ya. Nah, kalau zaman dulu Gisela, zaman kami masih sempatnya itu mau ujian, bagi 3 kertas ini kecil-kecil, tulis kecil-kecil, lipat, menggantungkan pengharapan nilai baik ke kertas yang tulisannya kecil waktu mau ujian. Gitu. Ya kan? Teng, ketahuan dosen, gagal. Gitu. Ya. Jadi jangan gantungkan pengharapan nilai baikmu itu kepada yang kelihatan. Contekan itu. Ini rata-rata ini pernah nyontek ini tulisan kecil. Tapi gantungkan pengharapan kepada yang tidak kelihatan Tuhan dan beres, puas, lega, tidak bersalah, benar. Itu maksudnya. Kan? Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, demikian juga akadongan niba pelayan penatuaon ya. Jangan pernah tadi rubah-rubah ya pola pikirnya ya. Mengenai lu, kalau ditanya sekali lagi sama siapapun, ayo situ memilih top situ. Yes. Tuhan tidak akan mengecewakanmu. Biasanya orang yang kecewa itu yang mandele, yang tawar hati. Sehingga si tua lah melayani uring-uringan, malas-malasan. Ya. Pensiun kan umur 65, masuk umur 60. Apa katanya situ? Ya. Yang tadi semakin tua ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah maksudnya apa? Badan makin tua. Ya, jangan jadikan alasan itu. Aku nggak bisa lagi masuk angin. Kebaktian sektor malam-malam. Jangan akulah. Udah gampang batuk kena angin. Iya, nggak boleh. Ya, Tuhan akan berikan kekuatan. Ya, badan boleh merosot, tapi iman tetap semakin meningkat. Itu maksudnya. Makanya emang ini nggak takut mati, nggak takut lagi emang. Enggak, ya ini mesti takut. Iya, hati-hati lajang, jangan mati lajang ya. Sebab ya. Rugi. Karena di sorga tidak ada perkawinan. Unang ngeripuho paju parokap mau di sorga. Enggak ada. Ya, nah, jemaat ini kasih Tuhan, ya. Sudah selesai. Itu kesimpulannya. Tuhan akan menguatkanmu jika engkau tidak, apa katanya tadi itu di yang kita baca bersama, tidak menolak Dia. Ya, kan ini kan langsung Tuhan yang bilang, ya. Tuhan yang bilang ya kan, bahwa mereka menolak, bukan kamu yang ditolak tapi aku. Ayat berapa itu? Samuel itu. Nah, ya, ayat 7 ya.
Sebab bukan ayat 7 tengah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak Samuel, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, supaya jangan aku yang memerintah mereka. Karena itu barang siapa menggantungkan pengharapannya, cita-citanya kepada yang kelihatan, dia sama dengan menolak Tuhan. Engkau akan kecewa. Dan beranilah mempertaruhkan imanmu. Benar. Ini asal sakit sedikit. Ya, itu di WA situ Mang aku kurang sehat, doakan ya. Kenapa enggak dia sendiri berdoa? Gitu loh. Berarti dia menggantungkan pengharapannya kepada penatua. Beranilah mempertaruhkan iman, begitu aja. Karena Tuhan juga bilang, ujilah aku. Ayo kita uji Tuhan dengan iman kita. Minta, berharap, langsung, nggak usah pakai perantara. Itu, Mang. Ya. Padahal hubungan kita sudah sangat dekat dibuat oleh Yesus kepada Tuhan. Sudah sangat dekat, diperdekat. Di perjanjian lama Allah ya Allah, gitu loh. Di perjanjian baru Allah Bapa. Apa artinya itu? Apa artinya Mang? Kau bisa memanggil Allah dengan Bapa, Bapa kami yang di sorga. Apa artinya itu? Supaya kita bisa memahami betapa dekatnya Tuhan itu ke kita, seperti kita dekat kepada orang tua. Bagaimana hubungan Gisela? Gimana hubunganmu dengan Bapak? Itu gambaran hubunganmu ke Tuhan. Ke Bapak kau bisa bebas ngomong toh, daripada ke Bapak itu. Sama-sama bapaknya. Benar? Iya. Kau butuh sesuatu, pasti enaknya minta ke bukan ke Bapak itu. Gitu. Karena Bapak yang tahu kebutuhanmu dan Bapak yang bertanggung jawab untuk kebutuhanmu. Begitulah hubungan kita ini kepada Tuhan, sehingga sebutan itu membuat kita bisa memahami bagaimana sebenarnya kedekatan kita kepada Tuhan. Seperti kita ke Bapak kita. Gitu loh. Mereka apa teh Amang? Enggak, Amang lah yang pakai baju cantik ini, baju batik. Bah, Huta Barat. Bukan Paruta Huta ya. Nah, Huta Barat. Mang, seandainya anak Amang ini si Gisela ini berprestasi, apa yang Amang lakukan? Bersyukur. Itu aja. Enggak akan dikasih taunya nanti kalau cuman itu. Pak, nilaiku bagus Pak. Cuman bersyukur. Inang, jujur dulu Inang, seandainya dia prestasinya bagus, apalah Inang respon Inang terhadap dia? Artinya dengan satu kata kasih hadiah. Itulah Gisela, Bapak menyenangkanmu, senangkanmu. Maka tangan Tuhan terulur ketika kita menyenangkan Tuhan. Ketika Gisela engkau menyenangkan hati orang tuamu dengan nilai yang bagus, hadiah. Tapi ketika engkau pulang jam 12 jam setengah 1, gue nasi ke Amang nih. Misalnya marah. Gitu. Langgar firman Tuhan, marah. Gitu maksudnya. Ya kan? Nah, nggak akan ada bapak yang marah, yang muring-muring sama anaknya kan? Ih, pintar kali kau. Puak. Ada? Iya. Kan? Kok lebih pintar kau dari bapak? Duk. Nggak ada. Pastilah apresiasi kan?
kasih reward, penghargaan, bahkan sebisanya apapun yang diminta. Bahkan dia bilang, Pak, aku minta pangeran. Nggak apa-apa, ini ongkosmu, tung. Itulah, itu gambaran hubungan kita dengan yang tidak kelihatan itu. Sedangkan Bapa yang kelihatan aja akan melakukan yang baik buatmu. Apalagi yang tidak kelihatan, yang kekuatannya, kemahakuasaannya tidak terbatas. Sudah? Mana bendahara? Panjang-panjangin nih, ada yang tambah? Ya udahlah, kalau nggak ada amin. Ya. Nah, itulah keistimewaan umat Tuhan. Ya, cuman kadang kita tidak sadar dan tidak berani ya, menggunakan iman kita untuk ya, mendekati Tuhan. Seperti anak-anak mendekati bapaknya, orang tuanya. Iya. Jadi sebutan bapak itu untuk menggambarkan betapa kita harus dekat kepada dia dan bebas mendekatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu mencerahkan iman kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang senantiasa selalu memberi kekuatan ketika kami datang memohon pertolongan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di tempat-Mu yang maha tinggi itu, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami membaca firman-Mu, merenungkannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ada kur? Enggak. Mari mempersiapkan persembahan sembari kita bernyanyi Tuhan betapa banyaknya.